down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ursila Tulaili. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bagaimana pengalaman keberagaman seseorang di usia remaja menuju dewasa. Semoga wawancara ini bisa memberi pelajaran buat kalian semua dan inspirasi buat kita semua. Halo, terima kasih untuk saudari Rosita Sari. Silahkan perkenalkan diri kamu dulu. Nama saya Siti Rosita Sari. Saya dari Wedusan Tiris Probolinggo. Saya kuliah di Universitas Islam Zainul Hasan Ginggo, juga pelajar mahasiswa di sini. Oke, di sini saya akan menanyakan kepada Mbak Siti Rosita Sari, bagaimana pengalaman Mbaknya di agama Islam. Mengenai agama Islam itu gimana, Mbak? Saya mengenal agama Islam ini sejak dini ya, karena orang tua saya selalu mengajarkan selalu ketat soal puasa, mengaji, sholat. Kadang kalau saya tidak sholat, saya dimarahi. Itu sejak kecil, apalagi sampai sekarang kan ya. Dari sejak itu saya mengenal apa itu sholat, mengaji. Itu pun saya setelah lulus SD saya dipondokkan di Brani, itu kan ya. Jadi saya lebih mengenal, lebih dewasa apa itu Islam, apa itu ajarannya, bagaimana sunnahnya, kayak gitu. Dan bagaimana sekarang kamu ini udah menuju dewasa kan ya, Mbak? Ya. Bagaimana cara kamu untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya, Mbak? Ya, dari belajarnya saya, dari orang tua juga, dari pondok, pasti saya akan melaksanakan kewajiban saya kan. Sebagai seorang manusia, pasti ada kewajibannya, seperti sholat. Saya kan di kos, saya berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, berbuat baik. Pokoknya saya itu selalu berusaha lah menjadi lebih baik lagi gitu dari sebelum-sebelumnya. Dan terus ini, Mbak, pernah nggak Mbak ini merasa stres atau apalah itu dalam menjalankan kehidupan Mbak sehari-hari? Kalau stres emang iya, berat banget lah buat kita. Kan kita hanya sekedar seorang manusiawi. Kan kalau Allah itu gak bakal menguji kita dari batas kesabarannya kita, kan kemampuannya kita. Saya juga pernah dapat masalah dari sebuah teman, kayak keluarga, ekonomi, bagaimana saya bisa kuliah, itu tuh berat. Jadi saya tuh berdoa ke Allah gitu, biar saya dikasih tujuan, biar dikasih luruskanlah masalah saya, sekiranya masalahnya saya itu selesai, gimana, harus sabar gitu pokoknya. Lalu bagaimana Mbak ini melalui semua cobaan yang dihadapi oleh Mbak itu gimana, Mbak? Ya kalau saya sendiri ya dengan sabar sih. Kalau orang-orang melakukan kesalahan ke saya ya saya pasti ada karena saya sedikit dendam gitu. Tapi insya Allah nggak bakalan saya bakal dendam gitu. Menurut saya itu kayak gimana ya? Pasti semua orang melakukan kesalahan. Tapi kita harus memaafkan, saling memaafkan dengan berbuat baiklah dengan ke dia gitu, kayak janganlah mungkin masalah-masalah yang lalu gitu. Apakah dengan ibadah seperti itu ya, seperti Mbak yang bilang tadi itu, seperti itu kamu merasa lebih dekat kepada Allah? Ya. Dengan punya masalah itu, apakah Mbak lebih dekat kepada Allah? Ya pastinya, karena kita kalau sholat tuh diri kita tuh tenang kan ya. Kalau semisal kita ada masalah, kita sholat, mengaji, memohon ampun kepada Allah, hati kita tuh merasa lega, tenang gitu kayaknya, rasanya tuh tenang banget gitu. Apalagi kalau ada masalah ekonomi kan, kayak keluarga gitu, pasti kita kan frustasi, stres gitu. Kalau udah sholat ya pasti tenang kita rasanya gitu. Masya Allah banget ya, Mbak Rosita ini sudah melewati beberapa musibah atau ombang-ambing kehidupan ya, dengan
kita harus mengingat kepada Allah kan ya Mbak. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Rosita sudah berbagi pengalaman yang sangat bagus banget, yang sangat luar biasa banget dan berharga. Semoga dari cerita Mbak ini kita mengambil sebuah pelajarannya ya teman-teman, bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah cara terbaik untuk menenangkan diri kita itu teman-teman. Sekian wawancara kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.